Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinani Astuti, NPM 2011070163, kelas D, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Akhlak Tasyawuf. Dosen pengampu Umi Indah Agung Suprapti, MPD. Pertanyaan yang pertama, tentang hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tasyawuf, ilmu tauhid, dan filsafat. Hubungan antara ilmu akhlak dengan ilmu tasyawuf yaitu secara umum para ahli ilmu tasyawuf membagi tasyawuf menjadi 3 bagian. Yang pertama, tasyawuf falsafi, yaitu menggunakan pendekatan rasio atau akal pikiran. Yang kedua, tasyawuf akhlaki yang menggunakan pendekatan takhali, mengosongkan diri dari akhlak yang tercela, tahali, menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji, dan tajali, terbukanya dinding penghalang. Dan yang ketiga, tasyawuf amali yang menggunakan pendekatan amaliyah atau wirid. Hubungan antara ilmu akhlak dengan ilmu tauhid yaitu ilmu tauhid merupakan suatu ilmu yang membahas tentang cara mengesahkan Tuhan. Hubungan antara ilmu akhlak dengan ilmu tauhid dapat dilihat dari 4 hal. Yang pertama, dilihat dari segi objek pembahasannya, yaitu ilmu tauhid membahas tentang masalah Tuhan, baik segi zat, sifat, dan perbuatannya. Yang kedua, dilihat dari segi fungsinya. Ilmu tauhid berfungsi supaya orang yang bertauhid dapat mengamalkan nilai-nilai yang terdapat di dalam rukun iman ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dilihat dari hubungan erat antara iman dan amal soleh. Yang keempat, dilihat dari pemikiran golongan Khawarij, yaitu memandang apabila orang yang berdosa besar akan menyebabnya kehilangan iman. Dan pemikiran kalam golongan Mu'tazilah memandang bahwa apabila orang yang beriman dan dia berbuat dosa besar, tetapi ketika dia meninggal dia belum sempat bertaubat, maka ia tidak akan bisa masuk surga karena dosa tersebut. Tetapi dia juga tidak akan bisa masuk neraka karena di dalam hatinya masih terdapat iman. Yang ketiga, hubungan antara ilmu akhlak dengan ilmu filsafat. Di dalam filsafat, segala sesuatu dicari untuk dibahas, untuk dicari hakikatnya. Di dalam objek pemikiran filsafat yang memiliki hubungan erat dengan ilmu akhlak yaitu tentang pemikiran manusia. Di dalam filsafat juga membahas tentang Tuhan, alam, dan makhluk lainnya. Maka, dengan kita belajar ilmu filsafat, kita akan bisa memperlakukan dan berkomunikasi dengan alam sekitar dan Tuhan dengan baik. Pertanyaan nomor 2, yaitu metode pembentukan akhlak dan faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Pembentukan akhlak merupakan suatu hal perhatian pertama dalam Islam. Terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan untuk pembentukan akhlak. Yang pertama, menerapkan dan menanamkan kepada diri tentang rukun Islam ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melalui pembiasaan sejak dini yang dilakukan secara kontinu atau berlanjut. Yang ketiga, dilakukan secara paksaan. Dan yang keempat, dilakukan secara keteladanan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak terdapat 3 aliran. Aliran yang pertama, aliran nativisme, memandang bahwa faktor yang paling berpengaruh yaitu faktor internal dari dalam, yaitu pembawaan, misalnya bakat. Yang kedua, aliran natif empiris, memandang bahwa faktor yang paling berpengaruh yaitu faktor eksternal dari luar, yaitu lingkungan, misalnya dilakukan melalui pendidikan. Dan yang terakhir, aliran konvergensi, memandang bahwa faktor yang paling berpengaruh yaitu faktor internal dari dalam dan faktor eksternal dari luar.
Sedangkan menurut Islam terdapat dua faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan akhlak anak, yaitu faktor internal dari dalam, yaitu suatu potensi yang dimiliki anak sejak lahir. Yang kedua, faktor eksternal dari luar yang didapatkan melalui lingkungan, misalnya dilakukan melalui pendidikan dan pembinaan. Pertanyaan nomor 3, hubungan antara etika, moral, dan akhlak. Etika merupakan ilmu yang mempelajari tentang hal-hal baik buruknya suatu perbuatan. Sedangkan moral yaitu ilmu yang bisa menentukan hal baik dan buruk. Dilihat dari segi fungsinya, antara etika, moral, dan akhlak sama-sama berfungsi untuk menjelaskan dan memberitahukan tentang baik dan buruknya suatu perbuatan. Maka dapat dilihat dengan jelas bahwa antara etika, moral, akhlak, dan susila berasal dari rasio dan budaya masyarakat yang secara selektif dianggap sebagai hal yang bermanfaat dan baik bagi masyarakat kehidupan manusia. Karena dengan keberadaan etika, moral, dan susila akan membantu mengoperasionalkan dan menjabarkan akhlak yang terdapat di dalam Al-Quran. Contoh etika dalam kehidupan sehari-hari yaitu berhubungan baik dengan orang lain. Misalnya ketika kita bertemu orang lain kita harus tersenyum. Yang kedua, contoh moral yaitu mematuhi peraturan yang ada, dan contoh akhlak yaitu menghormati orang yang lebih tua. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.